Saudara, jelang libur Natal dan Tahun Baru, PT Jasa Marga Trans Jawa Tol memberlakukan diskon tarif tol sebesar 20% pada libur Natal dan Tahun Baru. Diskon tarif tol 20% ini berlaku bagi pengguna jalan yang melakukan perjalanan menerus dari gerbang tol Cikampek Utama menuju gerbang tol Kali Kangkung maupun sebaliknya. Potongan tarif diberlakukan dalam 2 periode, yaitu tanggal 22 hingga 23 Desember serta 31 Desember. Puncak arus lalu lintas Natal dan Tahun Baru sendiri diperkirakan pada tanggal 20 dan 24 Desember. Menerapkan diskon 20% itu untuk kendaraan pengguna jalan yang melewati gerbang tol Cikampek Utama sampai dengan Kali Kangkung. Untuk nilainya tanggal 22 dan 23 itu Cikampek ke Kali Kangkung Rp345.880. Dan untuk dari Kali Kangkung ke Cikampek itu Rp377.700. Jadi memang ada perbedaan angka, namun semuanya itu termasuk dalam diskon 20%. Tanggal 31 Desember itu juga berlaku diskon 20% dengan nilai rupiahnya dari dari Cikampek menuju Kali Kangkung itu nilainya Rp355.600, dari Kali Kangkung menuju Cikampek Rp367.950. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Menko PMK Pratikno, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dan Menkes Budi Gunadi Sadikin mengecek kesiapan Pelabuhan Merak menghadapi libur Natal dan Tahun Baru di Terminal Eksekutif Pelabuhan Merak, Banten. Kapolri bilang sudah menyiapkan antisipasi pelaksanaan libur Nataru dalam menghadapi cuaca buruk yang terjadi. Kapolri mengimbau warga untuk selalu memantau kondisi cuaca dari BMKG saat melaksanakan liburan. Yang dipersiapkan untuk menghadapi risiko apabila terjadi permasalahan-permasalahan akibat dampak dari curah hujan tinggi ataupun hal-hal lain yang tentunya memerlukan personil untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan penyelamatan ataupun rescue. Jadi beberapa hal yang tentunya kita tekankan, tolong waspadai, jangan underestimate, ikut terus perkembangan BMKG. Oke, 1, 2. Memasuki libur Natal dan Tahun Baru, kawasan Malioboro, Yogyakarta dipadati wisatawan. Arus lalu lintas di Malioboro padat. Di jalur pedestrian Malioboro, wisatawan menyewa fotografer dan melakukan sesi pemotretan liburan menggunakan busana ala kolonial. Benteng Vredenburg, peninggalan Belanda, menjadi titik favorit wisatawan. Libur Natal dan Tahun Baru jadi berkah bagi penyedia jasa fotografi dan penyewaan baju di Yogyakarta. Masa libur mudik Natal dan Tahun Baru di Bandara Soekarno-Hatta, Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan dipadati penumpang. Jumlah penumpang datang lebih banyak dibanding keberangkatan. Arus kedatangan didominasi penumpang dari sejumlah daerah yakni Bau-Bau, Labuan Bajo, dan Parepare. Untuk arus keberangkatan terbanyak yakni tujuan Bau-Bau, Tanjung Perak, Maumere, dan Labuan Bajo. Hingga Senin sore, Pelabuhan Merak, Banten masih lengang. Belum ada kepadatan masyarakat yang menyeberang ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak. Berdasarkan data PT ASDP per 20 Desember 2025, 39.000 orang serta lebih dari 1.002 dan 1.000 kendaraan roda 2 dan 700 kendaraan roda 4 menyeberang ke Sumatera melalui Pelabuhan Merak. ASDP memperkirakan puncak arus libur Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Merak terjadi pada 23 hingga 24 Desember mendatang.
Untuk mengetahui situasi terkini masa libur Natal dan Tahun Baru, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Sudah ada rekan kami Michael Aryawan di Malioboro. Michael, seperti apa situasi di kawasan Malioboro? Tampaknya sudah dipadati oleh wisatawan ya, Michael? Ya, selamat petang Cynthia dan saudara. Betul sekali kata Anda, kawasan Malioboro sejak kemarin bahkan kami pantau sudah 2 hari terakhir ini terus dipadati oleh wisatawan yang sudah tiba di Yogyakarta. Kalau dari nomor kendaraan polisinya sih kami lihat dari Jakarta, dari Bandung, dari Semarang, Surabaya mendominasi di kawasan Malioboro. Nah, seperti yang terjadi pada petang ini saat kami melaporkan untuk Anda Cynthia, kawasan Malioboro juga dipadati oleh wisatawan. Tidak hanya di ruas jalan tapi di jalur pedestrian mereka juga sibuk lalu lalang mencari sesuatu yang bisa dinikmati di kawasan Malioboro, entah itu kuliner, entah itu berburu oleh-oleh ataupun berfoto-foto. Demikian, Cynthia. Michael, lalu destinasi wisata apa yang biasanya menjadi alasan utama wisatawan berkunjung? Ya, beberapa tahun terakhir ini tentu saja wisata selfie ya, atau momen foto diri menjadi sesuatu yang paling menarik untuk kalangan wisatawan di Malioboro. Nah, yang terbaru kalau sebelumnya ada foto-foto dengan sesi busana Jawa, untuk liburan kali ini mulai diperkenalkan sesi dengan foto berbusana kolonial. Nah, itu baru kami temukan pada liburan tahun ini dan sudah mulai banyak yang menikmati. Mereka umumnya berada di depan Benteng Vredenburg, gedung peninggalan Belanda, dan memang sangat tepat untuk sesi foto-foto di situ. Biasanya juga di kawasan 0 km atau di depan Gedung Agung tentunya, Cynthia. Dan masih banyak lagi yang bisa dinikmati di Malioboro. Tetapi kalau kita bicara wisata di Yogyakarta, tentu saja bukan hanya kawasan Malioboro. Ada di sisi utara, ada Gunung Merapi. Di daerah itu banyak sekali objek wisata tersebar. Bahkan beberapa destinasi baru juga dibuka. Dan kemudian di daerah Gunung Kidul Bantul, serta Kulon Progo tentunya ada sepanjang pantai selatan. Banyak destinasi wisata baru yang menantang atau unik untuk didatangi oleh mereka yang belum pernah ke sana. Cynthia. Michael, jika dari beberapa hari belakangan ini Yogyakarta sudah dipadati oleh pengunjung dan juga wisatawan, apa sebenarnya yang membedakan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga tahun ini memang diprediksi kawasan Yogyakarta menjadi salah satu destinasi wisata favorit? Ya, banyaknya destinasi wisata baru yang dibuka, khususnya di wilayah pinggiran Yogyakarta seperti di daerah Sleman, kemudian Gunung Kidul dan Bantul, serta Kulon Progo, menjadi salah satu daya tarik kenapa orang selalu datang ke Yogyakarta. Jadi tiap tahun, tiap liburan datang memang banyak objek wisata baru, banyak investor yang membuka usaha baru di Yogyakarta sehingga hal itu tentu saja membuat para wisatawan tertarik untuk datang. Dan tentu saja Yogyakarta menjadi salah satu kota wisata yang murah. Demikian, Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Michael Aryawan, melaporkan langsung dari Yogyakarta. Terima kasih, Michael. Selamat bertugas kembali.